juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Pulau Kanyungan yang merupakan salah satu dari pulau yang ada di pinggir dari bibir pantai Biduk-Biduk atau Teluk Sumbang. Nah, sekarang kita berada di Teluk Sulaiman. Ini gerbang masuk menuju ke pulau-pulau sungai-sungai yang ada di daerah Biduk-Biduk. Nah, di belakang kita adalah Teluk Sumbang. Saya ditemani oleh ada Sepa. Ini ada Kakang Son. Nah, nanti kita akan review ya pulaunya seperti apa, karena saya belum pernah ke sini. Ikuti jalan saya dalam artikan kunjungan kali ini. Oke, sekarang kita cus menuju ke Pulau Kanyungan. Menuju ke Pulau Kanyungan, kita memerlukan waktu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit guys. Jadi kita menggunakan kapal dompeng yang bermesin cukup besar, karena kita akan menyeberang ke Selat Makassar atau di sekitar pesisir dari Tanjung Mangkaliat. Di samping kiri kita adalah perbukitan di kawasan Kampung Teluk Sumbang. Ini merupakan perbukitan yang cukup epic ketika cuaca bagus dan pemandangannya sangat indah sekali guys. Jadi gugusan dari pegunungan ini panjang dari Sangkulirang sampai dengan Tanjung Mangkaliat, atau dari daerah Kelai ini ya, karena ini merupakan gugusan kars dari Kars Sangkulirang Mangkaliat. Di saat kita berlayar, cuacanya cukup teduh dan angin sepoi-sepoi, dan juga gelombang sangat tenang sekali. Jadi kebetulan ini adalah hari pertama setelah selesai PPKM ya. Jadi pulau ini masih sepi, masih belum ada kegiatan wisata karena baru dibuka. Dan pulau ini bisa terlihat atau sudah mulai terlihat ketika kita sudah mulai keluar dari muara Teluk Sumbang. Maka pulau ini akan kelihatan dari cukup jelas ya, karena tidak terlalu jauh dari bibir pesisir atau bibir pantai. Nah, sudah terlihat kan landmark dari Pulau Kanyungan, yaitu tulisan selamat datang ataupun tulisan Kanyungan dengan corak warna yang sangat epik yang berada di bibir pantai. Ini menandakan bahwa kita sudah dekat dengan Pulau Kanyungan dan kita sudah siap untuk merapat. Oke, sekarang kita sudah tiba di Pulau Kanyungan. Oke, kita segera merapat di dermaganya ya. Dermaganya cukup bagus dan cukup bersih. Oke, kita sudah berada di Pulau Kanyungan. Nah, ini adalah wajah awal ketika kita datang ke Pulau Kanyungan. Jadi pemandangan dari dermaga ini cukup bagus guys. Ini perahu yang membawa kita menuju ke Pulau Kanyungan, dan di belakang itu adalah pemandangan dari gugusan Kars Sangkulirang dan bibir pantai. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita masuk ke Pulau Kanyungan. Nah, di sini kita disambut dengan Gapura Welcome to Kanyungan Island. Nah, kita sudah disambut dengan pohon nyur yang cukup bersih, apik, dan sangat memanjakan mata. Apalagi nih ya, apalagi yang nyur-nyur yang berada di tepat di bibir pantai ini rata-rata meliuk ke atas pantai. Jadi kelihatan eksotik sekali. Ini merupakan buat foto alam ya, tempat sesi fotografi yang sangat bagus di daerah sini. Nah, kan sangat eksotik sekali pulau ini. Semoga tetap bertahan dengan
koleksi alam seperti ini bersih. Nah, itu ada lagi pendatang atau para wisatawan yang sudah mulai datang ke Pulau Kanyungan. Nah, di sini juga tempat-tempat foto yang sangat bagus, guys. Dan di sini juga lokasi-lokasi yang biasa orang priwet, kemudian orang berwisata dengan foto-foto yang sangat epic di berbagai media sosial. Nah, di sini pohon kelapa yang baru ditanam di jalur menuju ke arah resort Panorama. Jadi sangat teduh sekali di sini. Nah, sudah terlihat tempat-tempat untuk nongkrong di sisi kiri kita. Nah, ini adalah kapal-kapal yang akan membawa kita pulang ke Biduk-Biduk. Ini suasananya sangat teduh ya, karena ini pada pagi hari dan enak sekali, sejuk, dan anginnya pun sangat semilir. Nah ya, kalau kita sekarang berada di kawasan Panorama Resort. Di sini banyak pilihan untuk kalian menginap. Ada yang bentuk guest house dan lain sebagainya. Nah, ini juga tempat-tempat shoot fotografi yang sangat epic, apalagi pas cuaca cerah ya. Nah, kalau saat ini kan cuacanya agak mendung nih, jadi kurang seberapa terang, tapi terlihat di padang mata itu sangat bagus. Dan ini pohon-pohon kelapanya sudah cukup tua, jadi kelihatan sangat epic karena tinggi. Ini kapal kita, di depan kita ada gugusan dari pegunungan Kars Sanggulirang di Teluk Sumbang. Nah, ini kita jalan-jalan ya. Jadi kita langsung mengelilingi area-area yang menjadi spot-spot fotografi. Nah, kalau di sini kita menuju jalur lewat belakang yang penuh dengan pohon kelapa. Nah, di sini juga sangat epic sekali ya. Oke. Jadi cuacanya sangat sejuk, apalagi kita di bawah pohon yang seperti ini. Nah, kita harus nafas juga karena kan kita di bawah pohon kelapa, jadi harus hati-hati juga, takutnya nanti ada kelapa jatuh kena kepala, selesai. Oke. Nah, kita sudah dekat dengan bibir pantai. Nah, kita langsung menuju ke area landmark dari Pulau Kanyungan, yaitu tulisan Pulau Kanyungan atau Kanyungan Island. Oke, sekarang kita sudah berada di depan landmark dari Pulau Kanyungan. Ini dibikin oleh Bank BRI Peduli. Jadi mempercantik dari pulau ini ya, sebagai identitas pulau wisata. Nah, di sini juga area-area yang cocok untuk spot fotografi. Nah, kalau cuacanya cerah dan kameranya bagus, pasti hasilnya akan luar biasa. Nah, ini adalah penghuni utama. Nah, ini kucing-kucing yang sudah standby di sini ya, setia menemani siapapun yang mau foto-foto. Nah, ini dermaga dari Pulau Kanyungan. Nah, kita balik lagi ya ke belakang. Dan memang pohonnya sangat luar biasa banyak di sini ya. Masih asri dan cukup bersih. Cocok untuk area spot-spot fotografi maupun videografi. Apalagi pas cuaca cerah ya. Wow, sangat mantap sekali di sini. Ini area-area yang masih dalam proses pertumbuhan untuk nyur-nyurnya. Nah, ini cuacanya memang lagi agak mendung. Tapi walaupun agak mendung ya, kalau sudah tersiram oleh panas sedikit maka akan terlihat cerah. Nah, depan kita sudah terlihat Teluk Sumbang, pegunungan di Teluk Sumbang. Ini gelombangnya lagi gelombang yang nyaman ini untuk yang siapa yang mau ke
Pulau Kaniungan. Nah, pulau ini pasir putihnya sangat asri ya, Mas Bening. Nah, kalau ini kapalnya Pak Akbar, ini kapalnya cukup besar ya. Jadi kapal ini pengalaman dalam menyeberang sampai ke Selat Makassar, sampai ke Palu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pas ke Kaniungan dan kita menumpang di kapal ini, itu sangat beruntung ya, karena enjoy dan kapalnya cukup besar. Oke, kita kembali ke area di sekitar pohon nyur yang ada di Kaniungan besar. Ini sangat luas ya area di sini dan sangat sejuk sekali. Nah, oke, kita sudah berada di depan dari resort Panorama. Ini paling nyaman ya untuk kita bersantai karena banyak tempat-tempat nongkrong yang cukup epic. Di sana ada tempat untuk karaoke, di sana ada penginapannya, dan ini tempat duduk yang standar di pantai. Jadi kalau mau berjemur bisa di sini. Dan pantainya bagus. Oke. Nah, kali ini saya akan mengajak kakak untuk snorkeling di dekat dermaga. Ini kita lakukan pada sore hari ya, karena tadi ketika siang kita mau snorkeling di depan dari Lemeng Guntur, itu kebetulan kameranya sedang bermasalah. Memorinya tidak membaca, akhirnya kita tidak melakukan penyelaman atau snorkeling di daerah yang cukup bagus di depan Lemeng Guntur. Jadi setelah pulang dan kita ke penginapan, kita cross check lagi memori dan GoPro-nya, dan akhirnya bisa dipakai. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa yang ada di bawah air di sekitar dari dermaga. Jadi walaupun di bawah dermaga tetap bagus pemandangannya, guys. Nah, ini dia. Jadi banyak ikan-ikan berbagai jenis itu ada dia senangnya di bawah jembatan ya, atau di bawah dermaga ya. Ada ikan Nemo, ikan bendera, ikan hias lainnya yang sangat cantik-cantik. Oke, kita coba untuk mencari ikan-ikan mana aja yang paling bagus nih. Nah, karena kita di bawah air ini arusnya cukup deras juga ya, karena kita berada di tengah Selat Makassar ya. Walaupun di atasnya itu agak tenang ya, tapi di bawah air itu arusnya juga lumayan, tapi masih bisa kita kendalikan. Oke, kita snorkeling di sekitar area dermaga pada sore hari. Nah, sebenarnya kalau siang hari itu sangat terang ya, karena ini pas sore hari, pas cuaca lagi mendung, jadi tidak terlalu terang, tapi minimal kita bisa melihat apa yang ada di bawah air, baik itu terumbu karangnya, ikan-ikan yang ada di sana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah permukaan ketika kita lagi mencoba untuk memastikan bahwa kamera kita hidup. Oke. Nah, ini posisi dermaga. Nah, ini kakak saya lagi istirahat sebentar ya. Habis ini akan turun lagi. Jadi ikan-ikan ini memang suka berada di sekitar dermaga, guys. Karena biasanya di sekitar dermaga itu orang ketika makan itu sebagian dilempar ke dalam air. Jadi ikan-ikan itu bisa ikut makan. Nah, itu adalah ikan-ikan bendera, ikan hias yang cukup cantik ya. Kalau kita melihat langsung tuh sangat bagus sekali ya. Apalagi pas mungkin cuacanya cerah, akan terlihat sangat bagus. Nah, oke, kita langsung ke terumbu karang yang ada di
dekat dermaga. Nah, ini sebenarnya cukup bagus ya di sini ya. Di area yang agak dalam juga cukup bagus. Walaupun sebagian banyak yang rusak, tapi namanya di dekat dermaga memang tidak seperti di area di kedalaman di tengah laut ya, terumbu karangnya. Tapi di sini cukup bagus ya, karena banyak karang-karang muda mulai tumbuh dan ikan-ikan pun senang berada di area sini. Jadi kita bisa menemukan ikan Nemo yang endemik dengan atau identik dengan terumbu karang. Ini banyak terumbu karang yang mulai tumbuh dan mungkin sekitar setahun 2 tahun ataupun 5 tahun kemudian ini akan menjadi terumbu karang yang sangat besar dan pasti sangat epik ya, asal tetap dijaga. Jadi kalau kita lagi snorkeling jangan sampai kita menginjak yang namanya terumbu karang ya, sehingga kalau kita injak maka akan rusak. Seperti ini kan kita tidak bisa menginjak, ini tidak boleh menginjak ya, karena sangat riskan untuk terumbu karang itu akan mati. Nah, ini mulai tumbuh dan mulai bagus ya. Jadi kalau kita melihat langsung di air ya, di dalam air itu sangat bagus sekali. Nah, ini model rumput laut. Nah, itulah. Nah, ribuan ikan merasa senang ya di daerah ini ya. Dari cukup dingin dan ikan pun tidak lari ketika kita dekati ya. Mereka akan tampil tetap di depan kita. Nah, memang wajar ya, namanya kita di dekat dermaga, suasananya seperti ini ya. Tapi tidak mengurangi estetika keindahan dari bawah laut. Karena banyak terumbu karang yang lagi proses tumbuh dan pasti ke depan akan sangat bagus. Hal seperti ini tidak boleh dibom ya. Kalau kita mencari ikan harus tetap dengan kearifan lokal, misalnya memakai pancing dan sebagainya, tapi jangan menggunakan bom sehingga tidak merusak terumbu karang yang sudah mulai tumbuh. Nah, ini sangat cantik sekali ya. Di sini saja sudah cantik, apalagi kalau kita agak ke dalam lagi itu sangat mantap sekali ya. Nah, karena kita dalam posisi sore, jadi kita berada di pinggir pantai saja, di sekitar dermaga. Dan itu pun kita sudah bisa menikmati namanya terumbu karang yang sangat bagus. Nah, ini mulai tumbuh-tumbuh dan banyak ikan di dalamnya ya. Kadang ketika kita mau mendekati, ikan itu akan diam aja. Jadi ikan itu tidak takut dengan kita. Ini coba balik kamera ya. Nah, kali ini kita sore hari ya, jadi kita tidak full untuk mengambil di bawah air terlalu jauh dari dermaga ya. Kalau siang hari mungkin saya bisa lebih explore ke arah yang lebih ke tengah. Jadi kita bisa melihat potensi apa aja yang ada di tengah-tengah dari pantai Kaniungan besar. Tapi di sini pun kita sudah terhibur ya dengan berbagai macam ikan dengan berbagai bentuk, warna dan lain sebagainya. Dan sampai kita tidak hafal ya, karena banyaknya ikan-ikan yang kan jarang kita temui ya. Di sini ada. Nah, ini ribuan ikan akan terus menyapa di depan kita kalau kita sudah mau ke arah lebih dalam. Dan memang di sini dulu pernah rusak ya terumbu karangnya ya, tapi mungkin karena terus mulai dijaga kondisi terumbu karangnya sehingga sekarang sudah mulai tumbuh bagus. Nah, ini di samping dermaga ini. Nah, ikan-ikan itu senang berada di dekat dermaga ya, karena di sini dari panjangan ulin itu yang sudah nancap di dermaga ini menjadi rumah bagi mereka, menjadi tempat spot-spot mereka untuk hidup. Oke, kita kembali ke terumbu karang.
Ini sangat epic sekali. Jadi kita bisa melihat berbagai macam ikan hias yang sangat epic sekali di sini. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita tidak boleh menginjak terumbu karang ya. Jadi kita tetap berada, di kaki kita tetap mengayun di atas terumbu karang. Nah, terumbu karangnya sudah mulai tumbuh-tumbuh dengan sangat subur. Nah, semoga ini tetap terjaga sampai dengan anak cucu kita, karena inilah sumber dari kehidupan laut. Karena biota laut itu kalau tidak dijaga, maka mereka akan pergi. Misalnya rumahnya dihancurkan, terumbu karangnya diinjak-injak dan lain sebagainya. Nah, semoga ini tetap terjaga dan sampai hancur. Nah, jadi banyak jenis terumbu karang yang kita bisa lihat di sini ya, berbagai macam. Yang biasanya ada di laut dalam, kita bisa lihat di pinggir pantai seperti ini. Wow, sangat eksotis sekali. Jadi mereka sudah mulai membuat rumah-rumah yang di perairan dangkal. Nah, oke, kita sudah menggali terumbu karang. Nah, kita lihat ini kakak Son Haji namanya nih. Jadi kita bawa untuk melihat pemandangan bawah laut dari Pulau Kaniungan besar, dan sangat antusias sekali ya. Kalau dulu biasanya kita ke Pulau Derawan ya untuk melihat seperti ini ya. Nah, kita coba untuk di Kaniungan seperti apa keadaannya. Ternyata sangat bagus juga. Apalagi di daerah ya, di daerah depan Lamit Guntur itu sangat alami sekali, sangat terlihat bagus sekali, terjaga sekali. Semoga nanti ke depan di daerah dermaga ini bisa sangat bagus seperti di depan Lamit Guntur. Oke, kita kembali ke bawah dermaga. Nah, oke. Jadi di dermaga ini kita bisa melihat berbagai macam ikan yang berada di bawah dermaga. Jadi mereka senang ya karena sejuk, teduh di bawah dermaga ini, tidak panas. Jadi mereka senang berkumpul dari bawah sampai dengan di atas. Nah, ikan-ikan seperti ini sebenarnya tidak bisa dipancing ya. Oke, kita sudah selesai untuk snorkeling pada sore hari ini. Yeay. Nah, itu selesai. Kita lanjut ke zona wisata lainnya. Nah, sekarang kita langsung meluncur ke arah Pulau Kaniungan kecil. Ini merupakan pulau yang tidak jauh dari Kaniungan besar dan sangat eksotik karena berada di tengah laut. Jadi kayak model pulau terpencil yang dikelilingi oleh pasir putih. Jadi kalau kalian di sini itu seperti pantai sendiri ya, atau pulau milik pribadi ya. Dan pemandangannya sangat eksotik karena kita bisa melihat Selat Makassar, kita bisa melihat Tanjung Mangkaliat, kita bisa melihat Pulau Kaniungan besar. Nah, inilah pasir putih dari Pulau Kaniungan kecil. Jadi sangat bersih sekali dan sangat sejuk sekali, apalagi cuaca cerah ya. Jadi suara debur ombak itu betul-betul terasa di sini karena sangat sunyi seperti ini. Jadi ini area spot fotografi untuk pantai yang sangat eksotik. Nah, karena saya tidak bawa model atau memang tidak punya model ya, jadi kita hanya foto-foto, video-video sebentar di Pulau
kandungan kecil. Nah, seperti ini penampakan dari videonya. Jadi kita hanya melewat karena cuaca sudah mau mendung ya. Nah, kita lihat dari sana kan agak mendung, sudah mengantung di arah Mangkaliat. Ini perahu kita yang bawa. Oke, setelah dari kandungan kecil kita lanjut menuju ke arah air terjun Bidadari. Nah, kita sekarang berada di pantai Teluk Sumbang, di pantai berbatu. Nah, sangat elok, eksotik. Nah, arah sana itu adalah arah ke air terjun Bidadari. Nah, cuacanya ini lagi hujan nih, jadi kita tidak bisa full ngambil video perjalanan menuju area air terjun karena hujan deras. Jadi HP kita kantongi pakai plastik karena kita tidak bawa GoPro. Nah, ini adalah batu yang kata orang ini adalah gerbang gaib dari air terjun Bidadari. Nah, ini adalah eksotik sekali. Oke, ini adalah air terjun Bidadari yang ada di Teluk Sumbang. Jadi banyak mitos maupun cerita rakyat di kawasan ini ya. Jadi ini merupakan mengapa disebut dengan bidadari ya? Karena mungkin setelah masyarakat di sini tempat mandinya bidadari ya. Nah, ini kondisinya setelah hujan ya, jadi agak keruh. Tapi walaupun keruh tidak mengurangi estetika keindahan dari air terjun Bidadari. Oke, setelah dari sana waktunya kita pulang. Nah, kita pulang, kita melalui dermaga utama dari Pulau Kanyungan Besar. Oke, inilah perjalanan kita ya dari Bangun, kemudian Makajang, Telesayang sampai dengan Bidu-Bidu. Karena kita ingin melihat dari dekat seperti apa Pulau Kanyungan Besar itu. Oke, kita sudah meninggalkan Pulau Kanyungan, meninggalkan dermaga Kanyungan. Saatnya kita kembali ke Teluk Sulaiman yang ada di Biduk-Biduk. Nah, kebetulan saya bersama dengan teman-teman dari Bapenda Provinsi yang kebetulan sudah duluan menuju ke Kanyungan. Jadi kita istilahnya kayak model mendampingi mereka. Nah, cuacanya juga sangat mendukung ya. Cuacanya gelombang lagi tidak besar, landai, dan perjalanan aman sampai dengan di Teluk Sulaiman. Nah, kita lihat betapa tenangnya air laut ketika kita pulang. Jadi hari tersebut memang cuaca lagi bagus ya. Jadi air laut itu sangat biru, terus pemandangannya juga tidak terhalang oleh kabut. Dan ini model dari pegunungan Teluk Sumbang. Oke, kita sudah berada di muara Teluk Sulaiman. Nah, kalau kita sudah dekat dengan muara, pasti kita akan berhubungan dengan atau melihat mercusuar di sini. Biar mercusuar ini berfungsi untuk supaya kapal itu bisa melihat kedalaman laut dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebagian masyarakat yang sudah mulai berangkat ke Kanyungan. Karena kita pas weekend ya, pas kita kemarin pas Sabtu Minggu, sehingga kita sudah berada di dermaga. Nah, setelah kita meninggalkan dermaga, kita langsung menuju arah pulang. Nah, ini adalah pemandangan kita selama ada perjalanan di Kampung Biduk-Biduk, Kampung Giring-Giring, Kampung Biduk,
sampai dengan Tanjung Prapat. Jadi pemandangan di sini identik dengan pemandangan pesisir pantai dengan pohon nyur ataupun kelapa yang sangat epik di sepanjang jalan. Dan ini sangat bagus untuk spot-spot fotografi, videografi maupun drone. Oke, itulah keindahan dari Biduk-Biduk, salah satu dari objek wisata, destinasi wisata yang ada di selatan dari Kabupaten Berau. Ini menjadi pulau yang sangat terkenal di berbagai daerah maupun nasional ya, karena pulau ini Pulau Kanyungan ini sangat eksotik dan Biduk-Biduk pun sangat bagus karena pemandangan alam di pesisir pantainya. Oke, next kita akan berjumpa lagi dalam perjalanan My Trip Membujukan berikutnya dengan lokasi tempat destinasi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Berau dan sekitarnya. Oke, salam My Trip, My Belusukan.